Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sawit, sahabat planter dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Ketika kita membicarakan perihal jarak tanam, tentunya kita akan membicarakan tentang investasi jangka panjang. Mengapa demikian? Ketika kita salah menentukan jarak tanam yang ideal, maka kita akan merasakan efeknya itu dalam waktu yang cukup lama. Dan tentunya kesalahan tersebut tidak akan serta-merta dapat kita langsung perbaiki. Dengan kata lain, kemungkinan besar kita tidak akan bisa memperbaikinya, teman-teman. Jadi mulai sekarang tentukanlah jarak tanam yang ideal supaya kita itu benar-benar mendapatkan hasil yang maksimal dari berkebun kelapa sawit. Tentu kita sudah mengetahui tentang efek negatif atau kekurangan dari ketika kita menanam pokok kelapa sawit dengan jarak yang terlalu rapat. Orang-orang tua kita dulu terlalu naif dengan menanam kebun sawit mereka itu dengan jarak tanam yang terlalu rapat. Mereka beranggapan dengan kuantitas yang banyak maka mereka akan menghasilkan hasil yang banyak pula. Ternyata sesuai pengalaman dan penelitian, hal tersebut malah banyak merugikan para petani sawit. Dan untuk saat ini para petani sawit sudah cukup dewasa dan mengetahui jarak tanam yang ideal untuk perkebunan kelapa sawit mereka. Namun masih ada juga yang bereksperimen, ya tentunya mereka ingin menanam jarak tanam yang terlalu jarang atau lebih jarang dari batasan ideal yang sudah direkomendasikan oleh para orang-orang yang sudah berpengalaman. Apakah ada efek negatifnya atau kerugian yang akan ditimbulkan ketika kita menanam sawit kita itu dengan jarak yang lumayan jarang dari rekomendasi yang sudah ditentukan? Saya akan contohkan dengan jenis sawit pelepah panjang, teman-teman. Sawit jenis pelepah panjang ini memiliki jarak tanam ideal yaitu 9x9 hingga 9x9,5 meter. Dan saya memiliki dua teman, yang satu dengan jarak tanam 9x9 dan satu dia itu bereksperimen dulunya dengan jarak tanam 10x10. Dan apakah hasilnya sama atau berbeda, teman-teman? Dan tentunya setelah saya tanya-tanya dan saya investigasi, begitulah kira-kira. Ternyata yang menggunakan jarak 10x10 sedikit menyesal. Karena apa? Ternyata pertumbuhan pokok kelapa sawitnya dan buahnya itu tidak jauh berbeda dengan yang 9x9. Dan tentunya melihat dari pengalaman teman-teman saya itu, kita dapat menyimpulkan ada dua hal kerugian ketika kita menanam sawit terlalu jarang, teman-teman. Yang pertama adalah kuantitas dari pokok kelapa sawit kita itu akan sedikit berkurang. Dengan jarak 9x9 kita dapat menanam 121 batang per 100 meter perseginya, namun dengan jarak 10x10 kita hanya bisa menanam 100 pokok batang per 100 meter perseginya. Bayangkan saja kita kehilangan 21 pokok batang dengan hasil pertumbuhan yang sama, tentunya hasil TBS per tahunnya potensinya akan juga sedikit berkurang. Itu kekurangan yang pertama, teman-teman, dan itu juga lumayan merugikan menurut saya. Dan yang kedua adalah pengendalian gulma, teman-teman. Dengan jarak tanam yang lumayan jarang, maka intensitas cahaya itu akan lebih banyak masuk ke perkebunan kelapa sawit kita, dan di sana gulma akan lebih cepat tumbuh, dan tentunya kita akan lebih intens dalam pengendalian gulma. Dan salah satu biaya yang cukup besar untuk kita keluarkan itu adalah perawatan dan pengendalian gulma. Jadi tentunya hal tersebut sangat merugikan bagi kita. Satu, kita sudah kehilangan kuantitas batang. Yang kedua, kita akan lebih banyak mengeluarkan biaya untuk mengendalikan gulma. Jadi teman-teman, mulai sekarang berpikirlah secara realistis, tentukan jarak tanam yang ideal supaya kita itu tidak benar-benar merugi dan menyesal di kemudian hari. Mungkin hanya ini, semoga menjadi pertimbangan dan semoga kalian menjadi petani yang sukses. Saya tutup, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.